Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan Miss Evita dalam mata pelajaran tematik muatan IPA. Hari ini kita memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5, materi magnet. Sebelum kita lanjut materi, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang siapkan juga buku catatan kalian ya. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, pengertian dan bentuk magnet. Yang kedua, sifat-sifat magnet. Yang ketiga, benda magnetis dan non-magnetis. Yang keempat, ada kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian dan bentuk magnet. Teman-teman, ada yang tahu apakah itu magnet? Magnet menurut KBBI berarti adalah setiap bahan yang dapat menarik logam dan juga besi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, magnet sering disebut juga sebagai besi berani. Kenapa yang disebut dengan besi berani? Ya, penamaan ini mungkin karena sifat magnet yang dapat dengan mudah menarik besi. Magnet juga memiliki medan magnet. Medan magnet adalah area atau daerah yang masih dapat dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Jadi kalau teman-teman coba untuk menarik benda menggunakan magnet dan masih bisa ditarik oleh magnet tersebut, maka itu disebut medan magnet. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Pada kutub utara biasanya diberi warna merah dan ditulis dengan huruf N atau North. Sedangkan pada kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South. Contohnya seperti berikut. Nah, ini teman-teman lihat ya, pada magnet tersebut terdapat dua warna, merah dan juga biru. Merah berarti kutub utara. Sini ada huruf N, North, utara, sedangkan yang berwarna biru adalah kutub selatan. Di sini nih kalau teman-teman perhatikan ada huruf S, yang berarti South. Kemudian magnet terdiri atas dua jenis, yaitu magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terbuat atau terbentuk secara alami, seperti magnet alam atau magnet bumi. Nah, untuk magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Seperti apa? Mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Banyak bentuknya ya teman-teman. Magnet buatan ini di sini Miss akan memberikan beberapa contoh, antara lain ada magnet U, magnet batang, magnet silinder, magnet ladam atau tapal kuda karena yang bentuknya seperti tapal kuda. Selanjutnya ada magnet jarum, magnet cakram, dan magnet cincin. Mungkin teman-teman pernah lihat model bentuk magnet yang lain, nah itu termasuk bentuk magnet buatan. Selanjutnya, sifat-sifat magnet nih teman-teman. Jadi, magnet itu memiliki sifat-sifat. Apa aja sih yang pertama? Yang pertama ada mampu menarik benda logam, sudah pasti ya teman-teman. Nah, benda yang dapat ditarik itu contohnya seperti besi, aluminium, baja, dan nikel. Nah, yang kedua, memiliki gaya magnet yang dapat menembus kaca dan kertas yang bersifat non-magnetis. Walaupun kaca dan kertas ini sifatnya non-magnetis,
Tapi jika ada sesuatu benda yang magnetis, yang mengandung magnet di atasnya, dan kita coba tarik dengan magnet, itu biasanya akan tertarik. Seperti itu. Selanjutnya, gaya tarik terbesar berada di kutub-kutub magnet. Ingat ya teman-teman, kutub tadi kita sudah pelajari. Kutub magnet ada berapa? Iya, ada 2, kutub selatan dan kutub utara. Nah, gaya tarik terbesarnya berada di kutub-kutub magnet tersebut. Selanjutnya, sifat yang terakhir adalah kutub magnet senama akan tolak-menolak dan kutub berlawanan akan tarik-menarik. Contohnya seperti ini. Jika ada 2 magnet yang dihadapkan, kutub selatan misalnya dengan kutub selatan atau kutub utara dengan kutub utara, maka yang akan terjadi adalah tolak-menolak. Sedangkan jika ada 2 magnet yang dihadapkan, satunya kutub utara, satu lagi kutub selatan, maka akan tarik-menarik. Ini adalah sifat-sifat magnet ya teman-teman. Harus diingat nih teman-teman. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya, jadi teman-teman, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis. Benda magnetis dapat ditarik magnet karena benda tersebut terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau kebalikan dari benda magnetis disebut benda non-magnetis. Nah, benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan juga plastik. Sekarang kita lihat contohnya ya teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada beberapa benda yang terbuat dari benda logam dan juga non-logam. Pada benda yang terbuat dari logam, maka akan dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda yang terbuat dari non-logam seperti kayu, kaca, dan karet itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, magnet sebenarnya memiliki banyak kegunaan teman-teman. Magnet itu dapat kita temukan pada peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, biasanya magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yuk, sekarang kita lihat nih, ada beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Yang pertama adalah penggunaan pin. Ya, pin berisi magnet yang biasa kita tempel di kulkas ini. Nah, itu kan mengandung magnet. Dapat ditempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Yang kedua adalah kompas. Nah, kompas berisi magnet sehingga jarum-jarum magnet ini dapat menunjuk ke arah utara dan selatan karena mengandung magnet. Yang ketiga adalah alat pengangkut besi. Nah, biasanya berfungsi memisahkan besi dan baja dengan benda-benda lain. Kalau teman pernah lihat nih, di sini kan ada besi, ada magnet ya, magnet besar. Jadi dia fungsinya untuk menarik benda-benda yang terbuat dari bahan besi dan baja. Ini untuk memudahkan pekerjaan. Yang keempat, ada nih pengait, biasanya penjepit tas. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman di tas teman-teman yang ada seperti ini adalah merupakan magnet. Berfungsi agar tas dapat menutup dengan rapat. Nah, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kegunaan magnet. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Oke. Selanjutnya terakhir, Miss rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan materi magnet part 1 ya teman-teman. Insya Allah nanti ada video part 2-nya karena materinya belum semua. Semoga teman-teman dapat memahami dan bermanfaat. Terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.